Pernah nggak sih ngerasa salah jurusan? Kayak kok aku ada di sini? Aku banget tuh yang awalnya punya pikiran buat pindah, tapi lama-lama sadar mungkin ini jalan yang aku butuhin. Dan ternyata kita nggak sendirian. Jadi di podcast ini kita bakal ngobrolin gimana sih salah jalan tanpa harus merasa tersesat. Sebelum kita mulai, kenalan dulu dong. Aku Haikal. Dulu ngincar sistem informasi. Malah masuk manajemen informatika. Aku Putri, yang awalnya kebayang masuk ke ilmu gizi, tapi malah terusin coding error. Aku Nafisa, yang dulu mikir bakal jadi ahli gizi, tapi sekarang malah lebih banyak mikir, kok aku jadi di sini sih? Aku mau nanya nih sama kalian. Apa sih perasaan pertama kali saat kalian tahu nggak diterima di jurusan impian? Awalnya kecewa karena ngerasa jurusan ini tuh bukan passion aku banget, karena basicnya aku tuh suka mata pelajaran biologi, kimia, dan memang suka masak juga, jadi memang nyambung ke ilmu gizi gitu. Kalau aku awalnya aku kecewa dan aku sempet nggak mau terima jurusan ini karena aku ngerasa aku nggak terlalu bisa komputer. Aku ngerasa ini bukan passion aku di sini. Kalau aku sih lebih mirip-mirip jurusan aku sebelumnya sih, karena jurusan aku sebelumnya itu teknik komputer dan jaringan, tapi malah ke manajemen informatika. Awalnya aku kira manajemen informatika itu ya kita ngurusin manajemen tentang komputer atau internet. Ternyata manajemen keuangan juga ada. Ada kepikiran buat pindah jurusan atau coba lagi nggak tahun depan? Kalau aku sih kayaknya mau lanjutin di sini aja, karena kalau mau ngejar tes lagi tahun depan kayaknya udah dikejar oleh umur sama usia orang tua sih. Kalau aku juga sih aku bakal lanjutin di sini sampai tamat karena aku udah merasa nyaman juga di jurusan ini dan sudah mulai mencari tahu lebih dalam lagi mengenai jurusan ini. Kalau aku sih awalnya ada kepikiran buat pindah, cuman kalau dipikir-pikir kalau udah nyebur sekalian nyelam aja gitu. Terus gimana sih cara kalian menghadapi kecewaan itu? Apa ada yang jadi penyemangat kalian agar kalian tuh bisa lebih kuat lagi menerima kenyataan? Gimana sih kalian? Kalau aku sih kebetulan ada support dari kakak aku. Kakakku yang pertama itu kebetulan kerja di dunia IT, jadi aku tuh ada tempat untuk nanya atau aku minta saran gitu. Kalau aku juga sama, dari orang tua kan, yang mana kalau orang tua kita support kita, maka kita akan lebih semangat lagi dalam menjalani jurusan yang tidak mungkin kita jalani sebelumnya dan akhirnya bisa kita jalani sampai saat ini. Kalau aku sih tentunya support dari orang tua dan support dari keluarga, karena kebetulan kan aku orang pertama yang nggak kuliah di kesehatan di antara sepupu-sepupuku, dan dari situ bikin aku insecure. Ternyata keluargaku malah support dan itu yang bikin aku bisa bangkit lagi di jurusan ini. Nah, kalau momen pertama yang bikin kalian mulai merasa, oh mungkin nggak seburuk itu ini jurusan manajemen informatika ini, itu kapan? Kalau kapannya itu di pertengahan semester 1. Itu alasannya karena ngerasa manajemen informatika itu masih bisa berkaitan sama kesehatan. Yang awalnya aku pengen ilmu gizi, tapi ternyata pekerjaan dari IT itu luas banget, bisa mencakup kesehatan juga. Jadi aku nggak sepenuhnya ngelepas mimpi aku tadi. Kalau aku sih kemungkinan nggak ada ya, karena aku ngerasa ya jurusan ini peluang kerjanya kan besar, jadi aku ya udah aku enjoy di sini. Nah, kalau Haikal gimana? Kalau aku waktu kita pertama kali bukan pertama kali sih, lebih tepatnya udah berkali-kali ketemu pas kita melaksanakan iksar kayak gitu, itu udah merasa kayak
udah nyaman banget itu sama orang-orang yang di sekitar kita, mulai dari yang cowok atau yang cewek atau pelatih-pelatih kita waktu itu. Terus apa sih yang kalian suka dari jurusan ini walau awalnya nggak niat masuk? Kalau aku sih karena aku basicnya dari komputer ya dan jaringan ya, waktu semester 1 kan ada matkul praktikum jaringan komputer. Nah, aku suka di bagian itu dan dosennya juga membiarkan kita untuk mengulik lebih dalam lagi tentang matkul tersebut. Kalau aku sih karena ada matkul fotografi ya dan juga ngedit-ngedit, aku suka sama matkul foto-foto, edit-ngedit, jadi aku suka di bidang itu. Kalau kamu? Kalau aku sih lebih ke kedepannya ya, karena pekerjaan dari dunia itu kan luas. Terus juga di masa digital kayak sekarang ini tuh IT tuh lebih banyak dibutuhin gitu. Iya, benar sih. Terus ada nggak sih pengalaman menarik atau lucu selama di jurusan ini yang bikin kalian bersyukur ada di jurusan ini? Yang pertama itu pastinya tuh karena teman-temannya ya. Ya. Bahkan dari awal Diksar itu, padahal Diksar tuh kan cuma 1 minggu. Dan tapi dari Diksar 1 minggu itu bisa bikin chemistry temenannya tuh Lebih kuat kayak gitu. ya betul. Lebih seru. Kalau kamu kan? Kalau aku ya teman-teman kita itu kocak banget sih. Mulai dari perangkat kelasnya atau anggota kelasnya, kayak teman kamu si Tata itu wah di luar banget itu. Atau kayak Amar, itu juga kocak banget sih. Ya sih, kalau aku juga ngerasa teman-teman di sini yang bikin jadi betah karena mereka juga lucu-lucu, kompak juga kelas ini, jadi bikin nyaman banget di kelas Ya, ini. bahkan dari hari pertama kita masuk tuh Udah saling akrab, jalan bareng. gak ada jaim-jaim lagi. Iya. Apalagi kemarin kita baru nyelesain buka bersama. Iya. Nah, terus gimana sih rasanya ketemu teman-teman baru yang mungkin juga punya cerita yang sama atau mirip sama kalian? Aku jadi ngerasa ternyata aku nggak sendiri ya, kayak aku sama Nafisa, karena kami berdua tuh sama-sama keinginannya tuh di jurusan ilmu gizi. Ya, jadi aku ngerasakan aku ketemu Uti yang satu pengalaman ketolak gizi, jadi kami saling sharing bareng sama teman-teman yang ternyata gagal di jurusan pertama itu, jadi kami saling berbagi cerita. Saling support juga. Iya. Ya bukan hanya mempunyai cerita yang serupa, mungkin ada juga yang berbeda cerita. Dimana kalau orang-orang yang mempunyai banyak cerita yang berbeda, kita bisa saling sharing satu sama lain. Lihat si A ada pengalaman tentang ini di sini, jadi kita bisa mempelajari dari cerita orang tersebut. Iya. Nah, terus gimana sih reaksi kalian waktu pertama kali lihat pengumuman UTBK dan ternyata kalian nggak lulus di jurusan impian, tapi malah masuknya jurusan manajemen informatika? Boleh, Nafisa dulu. Kalau aku jujur, aku awal buka pengumuman itu aku nangis karena aku udah berharap lulus di pilihan ke-1 atau kedua yaitu ilmu gizi, tapi ternyata aku benar-benar lulusnya di MI, yang kebetulan MI ini pilihan orang tua aku. Jadi aku ngerasa kayak oh ternyata pilihan aku itu mungkin bukan yang terbaik untuk aku. Aku sedih. Waduh, sedih banget sih. Nah, kalau aku lebih ke nggak expect buat lulus sih, karena pas buka pertama kali pengumuman UTBK itu kayak, loh, beneran nih aku kuliah. Padahal aku dari sekolah yang nggak sama teman aku, kayak aku SMK dan teman aku SMA gitu. Jadi ya biasa aja kayak, lumayan seneng lah. Kalau Uti? Aku pas awal lihat pengumuman lulus di manajemen informatika ini campur aduk sih, sedih iya, seneng juga iya, tapi lebih banyak linglungnya karena sama sekali nggak punya basic di jurusan ini, tapi lama-lama mulai ikhlas untuk masuk di jurusan ini. Menurut kalian, apa kita perlu mengejar rencana awal kita atau sebaiknya kita menerima jalan yang sekarang ini?
Kalau menurut pendapat aku, nggak semuanya yang kita impikan itu menjadi jalan terbaik buat kita. Bisa jadi Tuhan memberikan jalan yang kita jalani sekarang itu merupakan jalan yang terbaik. Kalau aku sih dua-duanya tuh benar ya, kita harus ngejar apa yang kita mau dulu, tapi kalau memang itu nggak sesuai dengan rencana kita di awal, ya kita juga harus ikhlas menerima jalan yang ada gitu. Ya mungkin aku juga sama sih kayak kalian, karena rencana kita itu nggak selalu harus tercapai. Mungkin ada rencana yang lebih baik lagi dan jauh lebih baik lagi dari rencana kita, jadi kita harus tetap selalu bersyukur. Mungkin inilah yang terbaik untuk kita. Nah, dari pertanyaan tadi, apa sih pelajaran terbesar yang kalian dapat dari pengalaman ini? Kalau aku sih jadi lebih ngerti apa itu ikhlas ya, karena balik lagi untuk nerima di jurusan ini tuh berat banget. Soalnya ilmu gizi itu udah aku impikan dari aku SD. Jadi lebih belajar buat ikhlas gitu. Kalau aku sih pengalaman yang bisa aku ambil dari perjalanan dan perjuanganku selama ini, kita itu harus selalu belajar ikhlas dan kita juga selalu tabah menjalani rencana yang sudah diatur oleh Tuhan. Walaupun kita harus mengikhlaskan impian terbesar kita menjadi ahli gizi, dan aku juga gagal untuk membuat menu diet untuk ayahku, tapi aku harus selalu bersyukur lulus di jurusan ini. Ya, kalau buat aku pelajaran yang terbesar itu ya harus sungguh-sungguh belajar kalau mau dapat apa yang kita pengen. Jangan males-malesan, jangan bohong sama diri sendiri, dan kayak kalian tadi harus lebih ikhlas dan tabah juga. Ya, betul. Pertanyaan terakhir nih, gimana harapan kalian ke depannya? Apa kalian akan tetap di jalur ini atau kembali ke impian awal? Kalau aku sih harapan kedepannya semoga di jalan ini aku bisa lulus dengan nilai atau IPK yang lumayan gede. Amin. Terus dapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan aku. Kalau kalian? Kalau aku sih sama kayak Haikal ya, semoga bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan tamat kuliah langsung dapat pekerjaan. Ya, aku juga sama sih, dan semoga juga dapat pekerjaan yang layak, dan mungkin aku juga bisa bikin aplikasi tentang dunia kesehatan juga. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kesempatan kali ini, kita punya kalimat nih buat kalian semua. Jadi, buat kamu yang merasa tersesat, salah jurusan, atau gagal mencapai rencana awal, tenang aja. Dari sebuah kegagalan, tercipta sebuah nama, sendal sebelah. Sendal sebelah itu kayak kegagalan kecil dalam hidup yang membuat kita bingung, membuat kita tertawa getir, tapi tetap bisa kita jalanin kok. Awalnya kami dulu juga kayak gitu, kami dulu punya tujuan yang berbeda, tapi takdir berkata lain yang membuat kami bertemu di sini. Awalnya berat, tapi lama-lama sadar kalau gagal itu bukan musibah, hanya bagian dari perjalanan. Maka kami memilih nama ini sebagai pengingat bahwa nggak apa-apa tersesat, nggak apa-apa gagal, karena setiap langkah tetap berarti. Jadi, podcastnya kita akhiri sampai sini ya. Bye-bye.